Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai Yahudi Hasidik. Menurut agama Yahudi, Hasidik atau juga disebut Hasidim, Hasidik Judais, bermakna taqi'i, yang bertakwa. Kata ini diambil dari bahasa Ibrani, dan pertama kali digunakan untuk menyebut suatu paham Sufisme. Hasidik atau Hasidim berasal dari kata Aram Hasa yang berarti, saleh. Kaum Hasidim menaati dan menghormati Taurat, beserta adat istiadat Yahudi, sehingga mereka amat menentang Helenisasi yang dianggap bertentangan dengan tradisi Yahudi. Dalam perkembangannya, kata ini pun digunakan untuk menyebut para pengikut gerakan Hasidik atau Hasidim. Pendiri gerakan Hasidim ini adalah Rabbi Israel, Baal Shem Tov, Baal Shem Tov. Hasidik ialah paham Yahudi Ortodoks ekstrim yang muncul karena pengaruh modernisasi pemikiran Kabbalah, imanensi, yang dipaparkan sebelumnya, cerita rakyat klasik yang berkembang di kalangan para petani Eropa Timur, pemikiran beberapa kelompok serta sekte Nasrani abad ke-17 dan ke-18 Masehi di Eropa Timur, yaitu kelompok separatis. Dalam bahasa Rusia, Raskolniks, di Rusia dan Ukraina, kelompok Dukhobor, Stranici, Skopsi, Mulukane, dan lain sebagainya. Adapun yang paling mempengaruhi Hasidik ialah kelompok KHLYST, sebab pemikiran-pemikiran Sazik Hasidik dan KHLYST berdekatan. Hasidik atau Hasidim adalah kelompok Yahudi yang muncul untuk menentang kebijakan Helenisasi terhadap masyarakat Yahudi oleh penguasa asing. Tujuan perjuangan kaum Hasidim adalah kemerdekaan agama, yakni diberikan kebebasan untuk menjalankan agama Yahudi oleh penguasa asing. Hasidik menganggap kerabian Yahudi sudah menjadi akidah yang bersifat formal, naif dan kering, hampa dari unsur spiritual dan sentimental, perasaan. Kerabian hanya ingin menjaga perintah dan larangan tanpa memperhatikan makna substantifnya. Hasidik menjadi sekte yang berpegang pada konsep imanentisme dari segi kedekatan pribadi dengan Tuhan, Defekut, sebagaimana dijelaskan dalam bahasan tentang hakikat keyakinan Kabalan sehingga, penerapan konsep tersebut menyebabkan munculnya pengalaman spiritual dan keimanan yang terwujud dalam diri pelakunya berupa perasaan bahagia dan ekstase, kegembiraan yang luar biasa. Pemimpin besar Hasidim, Rabbi Senior Zalman dari Liadi, mengajarkan bahwa musik adalah pena jiwa. Hasidim adalah kelompok yang paling cepat berkembang dalam Yudaisme. Pada abad 16, 17, dan 18 Masehi, kaum Yahudi Polandia mengalami penderitaan jasmani dan rohani. Inilah akibat krisis ekonomi yang melanda tatkala itu. Keadaan memburuk pada waktu terjadi revolusi Chmielnicki melawan ketamakan orang-orang kaya Yahudi yang menjadi kaki tangan kalangan borjuis Polandia yang selama itu mengeksploitasi para petani dan rakyat miskin. Revolusi tersebut berdampak pada terusir serta terlantarnya seluruh umat Yahudi baik yang miskin maupun yang kaya. Padahal sebagiannya sudah menyewa toko-toko dan kedai-kedai kecil lagi bekerja di sana. Kondisi kaum Yahudi semakin terpuruk sehingga jumlah pencoleng dan pencuri di tengah mereka semakin bertambah. Banyak keluarga Yahudi menganggur dan tidak bisa bekerja, akibatnya mereka semakin tertekan. Situasi ini diperparah dengan kegagalan seruan Syabtai, tokoh Yahudi yang di kemudian hari beralih keyakinan dan memeluk agama Islam. Setelah Perang Dunia Pertama, mayoritas Yahudi Hasidik bermigrasi ke Amerika dan menetap di sana. Di tengah kaum Yahudi muncul sistem kahal, feodalisme, untuk mengeksploitasi kaum Yahudi demi kepentingan pemerintah dan kaum borjuis. Akibatnya, kaum Yahudi terisolir dari dunia luar. Mereka pun menjadi kaum yang terbelakang dan makin menjauh dari pusat pengajaran Talmud di kota-kota besar. Semua kondisi ini mendukung diterimanya pemikiran Hasidik yang meyakini belajar syariat Talmud sebagai sampingan belaka. Pada abad ke-20, rezim komunis anti-agama, bersama-sama dengan kehancuran Holocaust, hampir sepenuhnya menghapus Yahudi Hasidim dari peta. Hasidik dianggap sebagai napas baru serta pelipur kesedihan dan derita kaum Yahudi. Dari wilayah Podolia di Polandia, Hasidik bergerak menuju wilayah pusat Polandia, kemudian menuju Lituania dan Belarusia, lantas ke daerah-daerah timur Kekaisaran Austria-Hongaria, di antaranya Galicia, Bukovina, Transilvania, Slovakia, Hongaria,
dan Rumania. Pengaruh paham Hasidik nampak jelas pada teori Sigmund Freud, ilmuwan berdarah Yahudi Darstria, sehingga banyak pihak yang menudingnya berpaham Hasidik, Kabbala. Teori-teorinya tentang nis dan hubungan manusia dengan alam semesta sejalan dengan paham Hasidik. Sekte Hasidik juga mempengaruhi pemikiran-pemikiran banyak sastrawan, tokoh-tokoh agama dan filsafat barat. Konsep-konsep Hasidik yang tidak menganggap penting mempelajari agama beserta syariat-syariatnya mirip dengan teori-teori sekulerisme yang tidak menghubungkan keyakinan dan pemikirannya dengan agama. Hasidisme membantu melestarikan komunitas Yahudi di Eropa Timur dengan cara mengisolasi mereka dari masyarakat dan mempertahankan spirit Yahudi tanpa melaksanakan syariat Talmud, sehingga mempermudah mereka menerima pemikiran-pemikiran Zionisme sekuler dan konsep kembali ke tanah yang dijanjikan. Sebagian besar intelektual dan pemimpin Zionisme tumbuh besar di lingkungan sekte Hasidik dan menganut konsep inkarnasi. Maka sejalanlah pemikiran-pemikiran mereka seputar inkarnasi, kesucian agama Yahudi, tanah yang dijanjikan, mencintai Gunung Zion dan mengusir bangsa Palestina sebagai pemilik wilayah asli. Sekte Hasidik pecah menjadi beberapa kelompok. Sekte Hasidik pecah menjadi beberapa kelompok, sebagai dampak tercerai-berainya merekat beberapa negara, di mana setiap kelompok memiliki sadik sendiri. Sebagian kelompok ini cenderung pada paham sufi emosional dan sebagian lain cenderung pada arus pemikiran sufi rasional yang meyakin pembelajaran Kabbala dan Talmud. Perpecahan sekte Hasidik semakin parah di masa Napoleon melancarkan agresi ke Rusia, mengingat sebagian mereka mendukung Napoleon dan menjadi mata-matanya. Sementara sebagian lain justru melawannya. Oleh sebab ini, lembaga Rabbi memanfaatkan situasi ini untuk menghabisi kaum Hasidisme dengan menerbitkan keputusan mengeluarkan penganut Hasidisme dari wilayah agama Yahudi, membakar buku-buku mereka dan tidak melakukan pernikahan dengan mereka. Karenanya, para penentang Hasidisme disebut Matnajdem, seperti Rabbi Eliyahu ben Solomon Zalman, The Elna Gaon. Sekte Hasidik pecah menjadi 12 kelompok. Setiap kelompok memiliki ritual-ritual khusus, cara beribadah yang diwariskan secara turun-temurun dan rabbi khusus yang dianggap sebagai pemberi syafaat dan tidak berkaitan dengan kelompok lain. Konflik dan perselisihan menyebabkan pecahnya kelompok Bobov. Pasca kematian Rabbi Naftali Zvi Halberstam tahun 2005, terjadi perselisihan antara putra Rabbi Naftali, Rubin Yeshohua, dan putra keduanya, Rabbi Mordechai David Unger, melawan paman mereka yang tak lain saudara kandung Rabbi Naftali, yakni Rabbi Ben-Zion Aryeh Leibis Halberstam. Di hari pertama setelah prosesi pemakaman dilakukan, di rumah Rabbi Naftali terjadi perbedaan pendapat tentang siapa yang layak menggantikannya dan memegang tongkat kepemimpinan. Akibatnya kelompok ini menjadi dua kubu dan masing-masing memiliki pengikut. Terima kasih sudah mengikuti video-video kami, jangan lupa share, like dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video dari kami.